Blangkon atau ikat kepala biasanya identik dengan perlengkapan baju Jawa, khususnya di Solo maupun di Yogyakarta. Namun seiring perkembangan waktu, blangkon saat ini diproduksi untuk souvenir. Nah, seperti apa proses pembuatan blangkon di Solo? Berikut liputannya. Di kota Solo, tepatnya di Kampung Srengan, ada sentra industri blangkon. Sekitar 40 warga menekuni usaha blangkon ini dan tergabung dalam paguyuban Maju Utomo Blangkon. Setiap hari mereka membuat blangkon pesanan yang biasanya datang dari luar kota. Kebanyakan blangkon yang dipesan akan dijual lagi sebagai souvenir. Menurut Ketua Paguyuban Maju Utomo Blangkon, yang juga merangkap sebagai Ketua RT setempat, Ananto, awal mula kampung blangkon ini dari warga Srengan, seorang abdi dalam Keraton Kasunanan Solo yang mendapat pesanan blangkon untuk keluarga Keraton Solo. Nah, karena perkembangan zaman kan yang memakai blangkon bukan hanya kalangan keraton, orang-orang Jawa pada waktu melaksanakan upacara adat itu kan mereka juga pengen pakai blangkon seperti di keraton. Nah, karena itu kan pesanan Mbah Joyo kan banyak, tidak hanya dari keraton tapi dari luar keraton. Kalau pemesannya itu biasanya yang paling banyak itu malah dari luar Jawa, Mas. Mereka kalau pesan itu justru satu truk penuh itu dipenuhi. Mulanya, blangkon hanya selembar kain batik dengan ukuran 105 cm x 105 cm yang dililitkan di kepala. Namun, seiring perkembangan zaman, ketika masyarakat menginginkan segala hal serba praktis, maka diciptakanlah ikat kepala yang siap pakai atau sekarang kita sebut dengan blangkon. Untuk membuat blangkon terbilang cukup rumit. Pertama, kain batik dipotong-potong sesuai pola dan harus mengikuti alur motif batiknya. Selanjutnya, potongan kain dilapisi dengan kertas karton agar bisa dibentuk. Potongan-potongan ini kemudian direkatkan di atas cetakan ukuran kepala, kemudian disusun menggunakan lem dan tepung kanji. Setelah kering, baru ke tahap finishing dengan dijahit di bagian pinggirnya. Menurut Arif, salah satu perajin blangkon yang juga keturunan Mbah Joyo, generasi ketiga, usaha yang dirintis kakeknya sejak tahun 1960 hingga saat ini masih bertahan karena pergeseran dari fungsi blangkon sebenarnya. Kalau blangkon dulu mungkin buat acara istilahnya ritual tradisional ya, mungkin untuk acara manten atau itu. Kalau sekarang mungkin udah bergeser lagi, tambah lagi, misalnya untuk souvenir di tempat wisata atau kadang ada istilah buat komunitas yang buat seragam atau itu semacam itu. Seperti halnya usaha lainnya, penjualan blangkon juga mengalami pasang surut. Saat bulan Suro atau Muharram dan bulan Ramadan, penjualan blangkon mengalami penurunan. Biasanya pada bulan-bulan tersebut masyarakat Jawa, khususnya Solo, tidak berani untuk menggelar hajatan karena ada pantangan dari keraton. Pemesanan blangkon meningkat saat musim liburan dan hari besar Zulhijjah, di mana banyak masyarakat Jawa menggelar hajatan. Dalam satu bulan, Arif bisa membuat kurang lebih 1000 blangkon. Ia juga melibatkan tetangganya untuk membantu mengerjakan di rumah masing-masing. Meskipun sudah ada paguyuban blangkon, namun keberadaannya hingga saat ini belum maksimal. Kebanyakan perajin masih menjual sendiri blangkonnya. Mereka pun hanya mengerjakan blangkon pesanan saja, tidak berani membuat stok atau menjual secara ecer. Sehingga untuk bisa membeli blangkon langsung di kampung blangkon ini, pembeli harus pesan terlebih dulu. Walaupun soal harga di kampung ini relatif murah, Rp15.000 sudah bisa mendapat blangkon. Di kampung ini tidak hanya membuat blangkon Solo, namun juga blangkon Yogyakarta. Meskipun namanya sama, ada perbedaan bentuk di antara keduanya. Ini adalah blangkon khas Solo. Sementara ini adalah blangkon khas Jogja. Yang membedakan kalau blangkon Jogja memiliki mondol di belakang, sementara kalau blangkon Solo tidak memiliki mondol alias datar. Keduanya merupakan warisan dari leluhur kita yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.